Halo guys, perkenalkan nama saya Sylvia Kostarika dengan NIM 204820103 dari jurusan S1 Farmasi kelas 3B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Pertama, kita akan membahas tentang sulfonamida. Nah guys, sulfonamida ini adalah golongan antimikroorganisme yang memiliki kemampuan bakteriostatis yang luas terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, ciri spesifiknya yaitu gugus sulfonat yang berikatan dengan amida loh guys. Nah, ini contohnya. Kemudian guys, sifat-sifat sulfonamida ini ada kelarutan rendah dalam air dan membentuk garam natriumnya yang lebih larut, kemudian memiliki sifat amfoter, kemudian membentuk gram dengan asam basa. Masih banyak lagi loh guys sifat-sifat dari sulfonamida ini guys. Kemudian guys, ada sejarahnya loh tentang sulfonamida ini. Pertama ditemukan pada tahun 1935 dan kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1937. Dikembangkan lagi loh guys sampai tahun 1935 guys. Dan ini bentuk klasifikasi dari sulfonamida guys. Identifikasi dari sulfonamida ini yaitu dari reaksi warna, reaksi kristal, dan spektrofotometri IR dan spektrometri UAV gitu loh guys. Dan ini contoh reaksi identifikasi umumnya. Dan ini guys contoh turunan dari sulfonamida yang pertama yaitu sulfadiazin. Identifikasinya reaksi kristal yang pertama yaitu sampel ditambah aseton ditambah air ditambah sampel reaksi Dragendorf, kemudian sampel ditambah asam fikrat sulfadiazin kristal. Yang kedua yaitu ada sulfanilamid. Identifikasinya yaitu reaksi penangas dan reaksi kristal. Pada reaksi penangas itu zat ditambah reaksi revox, kemudian pada reaksi kristal itu zat ditambah asam pikrat. Kemudian ada sulfamerazin ini mempunyai identifikasi yaitu reaksi penangasan dan reaksi kristal. Oke guys, itu tentang sulfonamida ya guys. Kemudian kita masuk pada antihistamin. Antihistamin, pernah dengar nggak sih kawan-kawan kalian tentang antihistamin ini? Terlebih dahulu kita harus tahu tentang histamin. Histamin ini adalah senyawa normal dalam jaringan tubuh, kemudian membentuk sel mas atau basofil. Selain di sel mas, histamin cepat mengalami perubahan dan tidak disimpan gitu loh guys. Kemudian peran histamin dalam tubuh yaitu kontraksi dari otot-otot polos, bronkus, dan usus. Kemudian memperbesar permeabilitas kapiler, kemudian udem dan pengembangan mukosa. Kemudian lagi guys, stimulasi ujung-ujung saraf, kemudian nyeri dan gagal dan gatal-gatal. Sorry guys. Kemudian ada juga memperkuat sekresi asam lambung, kelenjar, ludah, dan air mata. Nah, keadaan normal jumlah histamin dalam tubuh di dalam darah 50 mcg sehingga efek tersebut tidak nyata. Kemudian histamin ini kurang lebih digunakan dalam pengobatan gram fosfatnya
antihistamin fosfat digunakan pada mengetahui berkurangnya sekresi asam lambung, diagnosis karsinoma lambung, kontrol positif pada uji alergi kulit, dan ini bentuk-bentuk reaksinya ya guys, isomer histamin, agonis histamin, atau penggunaan histamin fosfat, yaitu batazol 2-HCl. Nah, sekarang kita masuk tentang antihistamin. Antihistamin ini adalah obat yang mengantagonis kerja histamin pada reseptornya. Efek merugikan dari histamin yaitu memacu penelitian. Antihistamin yang poten di dalam belum ada yang dapat digunakan sebagai model untuk pengembangan obat antihistamin sintetik. Nah, ini adalah bentuk struktur umum antihistamin loh guys. Kemudian penggolongan antihistamin berdasarkan reseptornya. Yang pertama yaitu antihistamin H1, yaitu menekan reseptor H1 di otot polos dengan pembuluh darah bronki. Digunakan untuk alergi, sangat lebah, kurang nafsu makan, French-con, dan lain-lain. Kemudian antihistamin H2 menekan reseptor H2 dengan efek hiperreaksi asam lambung. Yang ketiga yaitu antihistamin H3, yaitu terhadap pada sel saraf yang mengatur produksi dan pelepasan histamin pada SSP atau sistem saraf pusat guys. Nah, yang terakhir yaitu antihistamin H4 dijumpai pada sel-sel inflamatori yang digunakan untuk obat antiinflamasi. Nah, ini ada antagonis H1. Antagonis H1 ini adalah generasi pertama atau klasik, generasi kedua non-sedasi. Ini adalah contoh struktur umum dari antagonis H1 guys. Kemudian mekanisme kerja dari antagonis H1 ini adalah yang pertama yaitu antagonis H1 membentuk obat yang secara kompetitif menghambat kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Kemudian beberapa antagonis H1 ini memblok pelepasan histamin, kemudian membutuhkan konsentrasi lebih tinggi. Setelah itu, antagonis H1 ini kurang lebih memblok produksi antibodi atau interaksi antigen antibodi. Nah, ini adalah contoh skema dari histamin loh. Nah, pada antagonis H1 generasi pertama ini ada golongan aminoalkyl ester atau etanolamin. Nah, ini pertama yaitu mempunyai gugus amino tersier, kemudian sebagai gugus ini sebagai prototipe golongan yaitu difenhydramine HCl. Nah, aktivitas anticholinergic signifikan atau dapat memperbesar pemblokan H1 pada sekresi eksokrin. Kemudian ada golongan etilendiamin, yaitu cirinya yaitu atom menghubung rantai 2 atom C menghubungkan gugus diarin inti dengan gugus amino tersier. Dan ini adalah bentuk struktur umum dari golongan etilendiamin. Kemudian ada golongan piperazine atau cyclizine. Cirinya yaitu gugus CHN, kemudian gugus piperazine. Dan ini adalah bentuk dari contoh golongan piperazine. Golongan obat ini awal kerja lambat, durasi kerja lama, kemudian menunjukkan aktivitas antimuskrinik, periferal dan sentral, kemudian antidiemetik dan antivertigo. Dan yang terakhir golongan propilamin, yaitu ada peniramin dan peniramin maleat. Peniramin ini gugus fenil, gugus 2-piridil aryl, dan gugus dimetilamino terminal. Antihistamin H1 paling aktif.
Nah, ini ada antagonis H1 generasi kedua, yaitu kurang lebih efek sedasi pada dosis toksik, kemudian penetrasi susunan saraf pusat buruk atau afinitas terhadap reseptor histamin pusat dan kolinergik adrenergik rendah. Antagonis H1 kerjanya yaitu lama, besar dari 12 jam selektif, kemudian karena disosiasi lambat pada reseptornya, sedikit afinitas terhadap reseptor muscarinic, kemudian serotonin. Nah, ini ada fosfofanidin HCl, metabolik oksidasi primer terfenadin, yaitu bloker reseptor H1 selektif atau antihistamin terfenadin. Efek antikolinergik adalah signifikan. Oke guys, itu tentang antihistamin. Kemudian kita masuk tentang barbiturat. Nah guys, sekarang kita akan membahas tentang barbiturat. Apakah tahu kawan-kawan nih apa itu barbiturat? Kalau belum tahu, mari kita dengarkan penjelasan tentang barbiturat. Nah, senyawa barbiturat ini adalah secara kimia. Barbiturat merupakan derivat asam barbiturat. Kemudian asam barbiturat itu 2,4,6-trioksoheksahidropyrimidin merupakan hasil reaksi kondensasi antara urea dengan asam molanat. Kemudian barbital semuanya bersifat lifosil, sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti minyak, kloroform dan sebagainya, dan digunakan secara ekstensif sebagai hipnotik dan sedatif. Nah, ini adalah bentuk dari struktur kimia barbiturat, yaitu R1 dan R2 itu adalah alkil, R3 H atau CH3. Nah, sifat lifosil ini memiliki oleh kebanyakan obat yang mampu menekan susunan saraf pusat dengan meningkatkan sifat lifosil ini. Misalnya dengan mengganti atom oksigen pada atom C2 menjadi atom belerang, maka efek dan lama kerjanya dipercepat dan seringkali daya hipnotiknya diperkuat pula. Nah, ini adalah rumus struktur umum barbiturat guys. Kalian perhatikan ya baik-baik rumus umum barbiturat ini atau strukturnya. Nah, penggolongannya yaitu yang pertama yaitu barbiturat kerja sangat singkat terbagi 3 yaitu tiopental, heksobarbital, kemudian tiamital. Kemudian pada barbiturat kerja singkat itu juga terbagi 3. Yang pertama yaitu pentobarbital, sekobarbital, kemudian siklobarbital. Kemudian ada juga barbiturat kerja sedang, itu juga terbagi 3. Yang pertama yaitu butabarbital, yang kedua amobarbital, yang ketiga yaitu proprabital. Yang kemudian barbiturat kerja lama juga terbagi 3 guys. Yang pertama yaitu fenobarbital, mefobarbital, kemudian barbital. Dan ini adalah contoh struktur senyawa barbiturat kerja sangat singkat, yaitu pada tiopental. Yang kedua yaitu barbiturat kerja singkat, contoh strukturnya pada pentobarbital. Ini adalah bentuk struktur dari pentobarbital. Kemudian ini juga contoh barbiturat kerja sedang, yaitu pada butabarbital, kemudian amobarbital. Ini adalah contoh struktur dari R3 dan R5A, itu pada butabarbital.
Nah, yang terakhir yaitu barbiturat kerja lama, yaitu pada phenobarbital dan mefobarbital. Ini adalah contoh dari kerja lama barbiturat. Kemudian ada turunan barbiturat. Yang pertama yaitu barbiturat, kemudian reaksi Zwicker positif, kemudian menghilangkan warna larutan KMNO4 basa dingin. Nah, itu terbagi dua, ada yang positif dan negatif. Pada positif, reaksi dengan reaksi Denigas, kemudian menghasilkan positif dan negatif. Pada positif yaitu siklobarbital dan negatif yaitu heksobarbital. Kemudian pada negatif yaitu reaksi dengan bereaksi Denigas menghasilkan juga positif dan negatif. Pada positif phenobarbital dan pada negatif yaitu metilphenobarbital. Kemudian menghasilkan dua-duanya ini menghasilkan warna merah coklat setelah dipanaskan dengan formaldehida atau asam. Nah, kegunaan barbiturat ini ada secara tiopental dan phenobarbital. Pada tiopental digunakan untuk induksi pada anestesi umum dan operasi yang singkat, kemudian sedasi pada analgesik regional, kemudian mengatasi kejang-kejang pada ekslampsia. Dan pada phenobarbital itu untuk menghilangkan asietas dan sebagai antikonvulsi pada epilepsi, kemudian untuk sedatif dan hipnotik. Kemudian guys, ini ada sifat kimia barbiturat. Yang pertama yaitu hasil kegunaan urea, yaitu CO NH2 dua kali dengan asam malonat atau asam malonat yaitu COOH 2CH 2 kali membentuk senyawa molanil urea atau asam barbiturat. Kemudian ada 2 atom H pada komponen molonil dapat diganti dengan radikal organik membentuk berbagai barbiturat loh guys. Kemudian ada sifat fisik barbiturat, yaitu bubuk putih biasanya berbentuk kristal, kemudian tidak berbau, rasanya sedikit pahit, mudah larut dalam alkohol, sedikit larut dalam air, kemudian bersifat asam lemah, dan kemudian yang terakhir yaitu dalam bentuk garam Na kristal basa pahit dan mudah larut dalam air. Oke guys, itu yang terakhir tentang barbiturat itu udah selesai. Nah, sampai di sini penyampaian materi saya. Kalau ada kata-kata yang salah dan mudah-mudahan kalian juga mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih, bye-bye.